Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat yang dicurahkan untuk kita semua. Hari ini kita berkumpul bersilaturahim. Terima kasih kedatangannya meskipun tidak sengaja. Tidak sengaja, agar pertemuan kita juga bisa bermanfaat bagi yang lain. Saya akan menerangkan sedikit tentang alam ruh agar kita bisa mengenal siapa sebenarnya Allah, di mana rumah Allah, kan gitu ya. Seperti apa dan bagaimana, kan gitu toh. Kan banyak yang tidak tahu dan bagaimana syahadat yang sesungguhnya, sehingga kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Juga bukan hanya sekedar syahadat palsu. Jadi saya terangkan alam ruh dari langit Sab-7. Sebelum adanya segala sesuatu, jadi yang ada hanya zat saja. Supaya kita tahu itu zat siapa, kita kasih nama Allah. Jadi sebelum adanya bentuk, belum ada kehidupan, belum ada apapun, belum ada siapapun, belum ada rupa, belum ada warna, belum ada suara, belum ada huruf, belum ada waktu, belum ada jarak, belum ada ruang, belum ada apapun. Maka otomatis Allah itu bukan bentuk, bukan rupa, bukan warna, bukan bentuk, bukan huruf, bukan tulisan, bukan jarak, bukan tempat, bukan ruang. Karena semua yang aku sebutkan itu adalah makhluk, sedangkan Allah adalah Tuhan. Jadi aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Agar aku dikenal, maka aku ciptakan segala sesuatu. Zat ini sebenarnya sang aku. Aku kan bukan nama toh? Ya. Aku bukan bentuk. Aku bukan huruf, ya, aku. Nah, mana? Jadi agar dikenal, jadi tujuan diciptakan kehidupan ini, tujuan diciptakan segala sesuatu ini adalah untuk mengenal aku, untuk mengenal Allah. Alhamdulillah. Jadi pertama kali, karena tidak ada apapun, tidak ada siapapun, yang pertama kali Allah ciptakan, yang pertama kali Allah adakan adalah nama. Aku menamai diriku agar aku dikenal, yang kita biasa menyebutnya dengan Nur Muhammad. Jadi pertama kali Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad ini adalah bahan dasar seluruh kehidupan. Segala sesuatu diciptakan dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu kalau secara teori dikatakan bahwa karena tidak ada selain dirinya, maka Allah mengambil bagian dari zatnya sendiri dikasih nama Nur Muhammad. Maka seluruh kehidupan ini diciptakan dari Nur Muhammad. Kalau ini ada dualisme, ada zat, ada Nur Muhammad, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Agar aku dikenal, aku menamai diriku. Jadi Nur Muhammad itu namaku. Nur Muhammad itu nama dari zat, sifat dari zat. Ya, jadi Nur Muhammad ini disebut juga Sajaratul Yakin, pohon kehidupan, karena merupakan asal muasal segala kehidupan. Agama lain menyebutnya Tuhan Ibu. Maksudnya asal muasal segala kehidupan. Agama lain mungkin menyebutnya Yesus, mungkin menyebutnya Buddha. Itu nama dari pembawa ajaran. Karena kita mengambil ajaran Muhammad, maka dikasih nama Nur Muhammad. Kalau ajarannya Yesus, namanya Yesus. Maka Nur Muhammad ini jalan menuju Tuhan. Ya Bapak ya? Ya. Yesus juga jalan menuju Tuhan. Ya. Kan gitu toh? Ya. Ada kalimatnya, dalilnya mengatakan tidak sampai kepadaku kecuali melalui aku. Tidak akan sampai kepada Allah kecuali lewat aku. Kalau Nur Muhammad tidak akan sampai kepada Allah kecuali melalui Muhammad. Ya. Kalau Yesus tidak akan sampai kepada Allah kecuali melalui Yesus, kan gitu toh? Ya. Jadi Nur Muhammad ini bukan sesuatu yang lain, seperti matahari yang menampakkan cahayanya. Jadi
agar aku dikenal, aku menampakkan diriku, menampakkan cahayaku. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan itu sifat, kelir. Kalau bahasa Jawa itu kelir. Sifat itu warna-warni. Wujud dari sifat itu warna-warni. Iya Bapak ya. Jadi yang pertama kali itu Allah ciptakan adalah warna. Seperti matahari mengeluarkan cahayanya. Pure. Tentu saja matahari dan cahaya adalah satu juga. Matahari tanpa cahaya tidak bisa dilihat. Ya. Nah, seperti itu. Maka dikabarkan kepadamu bahwa Nur Muhammad itu bentuknya seperti burung merak. Krishna simbolnya merak ya. Karena dianggap Krishna ini kan titisan dewa kan istilahnya kan gitu. Itu jalan menuju Tuhan kan istilahnya kan gitu ya. Burung merak maksudnya apa? Dari cahaya yang terang benderang memancarkan, kemudian memantulkan ribuan atau jutaan cahaya meliputi segala sesuatu yang warna-warni. Seperti burung merak toh. Srot, biur kan gitu toh. Maka dikabarkan kepadamu bahwa bentuk dari Nur Muhammad ini seperti burung merak. Ya, jadi langit sab 6 itu Nur Muhammad. Jadi di langit sab 6 ini sudah ada warna-warni, sudah ada nama, tapi belum ada bentuk. Nur Muhammad ini adalah kedudukan manusia. Yang disebut manusia ini mulai dari Nur Muhammad ini, kedudukan manusia bisa dianggap Tuhan itu sendiri karena zat itu sendiri, bisa dianggap makhluk karena sudah merupakan sesuatu yang baru, sudah diciptakan sesuatu yang baru. Langit sab 5 diciptakan wadah mi'rotul hayy, kaca wirawi. Jadi cahaya yang warna-warni itu terpanggung dalam kaca ibaratnya kan gitu toh. Jadi kaca ini juga ibarat cuman wadah. Wadah ini wujudnya bentuk. Maka di langit sab 5 ini sudah ada nama, sudah ada sifat, sudah ada berbagai warna, sudah ada berbagai bentuk, tapi belum ada kehidupan. Maka di langit sab 4 Allah ciptakan ruh ilahi, nyawa, supaya ada kehidupan yang disebut dengan alam malaikat, alam malakut, alam langit, alam kemuliaan. Karena sifat mutlaknya adalah nurut. Tidak ada keinginan, tidak ada kebutuhan. Hanya nurut, dipakai, diwujudkan apapun, diberikan apapun, nurut, tidak ada keinginan. Jadi disinilah diciptakan malaikat. Kemudian untuk menyempurnakan langit sab 4 ya, untuk menyempurnakan ciptaanku, ku sempurnakan dengan memberi angan. Alam misal, lampu gumantung tanpa centelan, alam kandil, alam angan. Angan-angan ya, angan-angan alam ilusi, inilah alam jin. Jadi setelah malaikat diciptakan jin. Jin, ilusi ini. Jadi dari ilusi, dari keinginan, dari ilusi, hayalan, timbul keinginan. Dari keinginan timbul perbuatan. Dari perbuatan timbul rasa. Perbuatan yang baik, maka timbul rasa yang baik. Perbuatan yang buruk, timbul rasa yang buruk. Maka bedanya, Allah dibalik rasa, aku dibalik rasamu, iblis juga dibalik rasa. Rasa Allah itu semua kebaikan, rasa baik. Segala keburukan kebalikannya adalah ego atau iblis. Jadi alam misal ini dipimpin oleh yang disebut keinginan, kebutuhan. Jadi kita butuh, kita pengen karena adanya jasad. Jadi adanya manusia itu karena adanya iblis dulu. Kalau nggak ada iblis nggak bakalan ada manusia, ya toh? Ya Bu. Ya jadi bedanya Allah adalah aku yang sesungguhnya, aku sebenar-benarnya. Maka kebahagiaannya kebahagiaan hakiki. Rasa Allah, rasa surga. Rasa tentram, tenang, bahagia, dan 99 sifat Allah. Itulah. Selain itu otomatis neraka, rasa iblis. Ya. Nah, kita disebut bertuhan Allah atau bertuhan iblis atau tertipu dengan
rayuan iblis dalam kehidupan sehari-hari, rasa mana yang mendominasi dirimu, rasa mana yang kamu turuti. Nuruti inilah yang disebut menyembah. Kalau lebih menuruti rasa tentram, tenang, bahagia dengan wujud senyuman hati, bunga, gembira, maka benar kamu dapat surga, maka benar kamu bertuhan Allah. Kalau tidak, otomatis neraka. Oke, sampai di situ bisa dipahami, alhamdulillah. Nah, kemudian Allah sempurnakan dengan memberikan permata indah, darah, perhiasan. Di sini manusia mulai ingin punya pakaian yang indah, taman yang indah, rumah yang indah. Nah, ini dari sifat darah, perhiasan, menghiasi diri. Kemudian ku sempurnakan dengan menghiasi wajahku dengan dinding jala langit sab-satu, tubuh jasmani kita, maka sempurnalah jadi manusia sempurna, insan kamil, jadilah Adam, jadilah Muhammad, jadilah lestari. Oke, istilahnya seperti itu. Itu sebabnya manusia disebut perwujudan dari Allah. Manusia disebut khalifah Allah, wakil dari Allah. Tapi begitu jadi manusia tidak lagi jadi Allah. Manusia bukan Allah. Allah itu manusia, tapi manusia bukan Allah. Karena begitu jadi manusia, otomatis bisa jadi hewan, jadi tumbuhan, jadi iblis, jadi malaikat, atau jadi Tuhan. Karena apa? Sifat yang mendominasi kamu, manusia, kalau hanya makan tidur, maka itu tumbuhan, disebut ahli neraka, nitis ke tumbuhan. Kalau manusia itu sudah enggak hanya makan tidur, tapi mulai suka yang enak, hewan, sudah mulai ada nafsu, ya. Gerak ini melakukan segala cara untuk mendapatkan kenikmatan, tapi hewan masih ada rasa kasih, ada rasa Tuhan terhadap anaknya, terhadap keluarganya, dia masih menyayangi, masih peduli dan sebagainya. Kalau ego tidak ada rasa kasih sama sekali. Yang membedakan hewan dengan iblis itu rasa kasih. Ya. Kemudian kalau manusia itu nurut, apapun yang terjadi nurut, selalu gembira, dihapakna wae nggih Gusti kula nurut, maka malaikat. Kalau manusia didominasi dengan sifat ketuhanan, 99 Asmaul Husna, pemberi, penyayang, pengasih, penyabar dan sebagainya, maka dia adalah manifestasi ilahi, perwujudan dari Tuhan. Kalau titisan dewa kan ya, kalau ininya seperti itu. Alhamdulillah. Nah, kita sekarang menginjak dengan syahadat. Hubungannya alam ruh ini untuk memperkuat dengan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Secara ini seperti itu. Tapi sebenarnya bersaksi atas siapa kan gitu toh? Jadi sesungguhnya aku bersaksi atas zatku sendiri. Tidak ada Tuhan selain aku. Tapi kalau dikatakan seperti ini, nanti aku ego ngaku-ngaku. Supaya kita tidak terjebak dalam pengakuan, maka aku bersaksi atas jiwaku sendiri, tidak ada Tuhan selain Allah. Semuanya ditujukan kepada sang jiwa. Sama ya, tapi beda ya. Ya, jadi aku bersaksi atas jiwaku sendiri. Itu sebabnya Nabi Muhammad selalu setiap bersumpah demi zat yang menguasai jiwaku. Nek bahasa Indonesia ini demi jiwaku kan gitu toh. Demi jiwaku kan gitu toh. Nah, itu karena yang disebut Allah itu adalah jiwaku, jiwamu, jiwanya, tapi bukan kamu, bukan dia, tapi sang jiwa. Jadi kalau ibarat listrik, Allah itu arusnya. Hati manusia ini stop kontaknya. Ibarat listrik, Allah adalah zat, listrik adalah zat, sumber energi, sumber kekuatan. Allah pun juga sumber segala kekuatan. Ya toh? Maka wujud dari listrik adalah lampu, kipas, kulkas, dan lain-lain. Tapi lampu, kipas, kulkas bukan listrik. Kipas baru dikatakan kipas kalau ada listriknya. Kalau nggak ada listriknya bukan kipas. Itu sebabnya
zat Allah ini disebut juga sang hidup. Anak saya kan bilang baru nyala mah baru hidup kalau ada listriknya. Betul, itu sebabnya zat ini disebut juga sang hidup. Kan gitu toh. Iya, iya. Jadi sebenarnya listrik ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Allah adalah zat, satu kesatuan yang meliputi segala sesuatu. Manusia-manusia adalah perwujudan dari Allah, tapi manusia bukan Allah, hanyalah wadah. Nah, yang membuat seolah-olah Allah banyak ini kan wadah. Wadah ini kan membentengi, membatasi. Jadi dinding-dinding kan gitu ya. Jadi terpisah-pisah karena wadah pada dasarnya zat adalah satu. Kalau saya jelaskan ibarat bunga, bunga itu ada mahkota, ada kelopak bunga. Kemudian di dalamnya ada benang sari, ada serbu, ada putik ya. Nah, di dalam putik ada isi. Di dalam isi masih ada isinya lagi. Nah, di dalam isinya lagi masih ada zat yang tak nampak kasat mata. Zat yang tak nampak kasat mata inilah yang meliputi segala sesuatu. Jadi mulai isi ini putik dan sebagainya itu tadi yang mendindingi. Iya. Iya. Jadi tubuh kita ini juga didindingi 7 tadi toh, dari jasad, darah, ya, angan, ya. Nah seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, dan akulah Muhammad utusan Allah. Jadi Muhammad ini wadah. Jasad inilah yang disebut Muhammad. Yang disebut manusia itu karena ada jasad. Jasad inilah yang disebut manusia. Kalau tidak ada jasad bukan manusia. Iya Bu, iya. Jadi alhamdulillah. Jadi wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, akulah Muhammad utusan Allah. Pelaksanaannya menyadari betul bahwa diri ini sekedar pelaksana kehendak Allah saja. Jadi nuruti apapun yang Allah titahkan dalam hidup ini. Allah jiwaku, mengutus aku ragaku lewat rasaku, maka yang disebut Rasul itu rasa. Maka pada setiap pribadi adalah utusan Tuhan. Bagaimana pelaksanaan jadi asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah? Bagaimana mempraktekannya? Menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, segala Tuhan. Disebut Cicu, Yesus, Hindu, apapun di dunia ini, God dan sebagainya, itu adalah nama dari Allah. Allah adalah satu-satunya pencipta. Allah adalah satu-satunya penggerak, sumber segala kekuatan. Karena yang disebut Tuhan itu penggerak, makhluk itu yang digerakkan. Maka menyadari bahwa semua agama, semua bahasa, semua budaya itu adalah agama Allah, bahasa Allah, budaya Allah, pakaian Allah. Di hadapan Allah sama saja. Sebagai Tuhan, sifat mutlaknya adil dan bijak, memberikan kebenaran yang sama dengan rasa cinta yang sama. Kalau benar, sama-sama benar, kenapa berbeda? Kenapa berbeda? Karena disesuaikan dengan keadaan alamnya. Di daerah gurun sama di daerah kutub, keadaan alamnya bertolak belakang, maka hukumnya jadi bertolak belakang, budayanya, bahasanya jadi bertolak belakang. Contohnya seperti itu. Contoh di daerah kutub, orangnya egois. Jadi nggak peduli orang lain. Karena apa? Untuk menyelamatkan dirinya sendiri aja sulit. Gini toh. Jangan baju 4, baju 1, baju 4 aja masih kedinginan, butuh baju astronot. Karena apa? Hidung kelihatan aja wahing, sakit. Iya kan? Jadi nggak peduli. Jangankan dari jauh, udah dekat ditebak, "Hei, kamu siapa?" Jawabnya masih Akhirnya apa? Merapatkan tubuh, pakaiannya seperti astronot. Ya toh, tidak butuh gerak, tidak butuh siapa, kan istilahnya gitu. Lain dengan di daerah gurun, daerah yang sangat panas, orangnya tidak sabaran, jiwanya sosialis, selalu kesepian, butuh yang lain. Jangankan dekat,
jauh baru kelihatan kepalanya saja udah teriak, "Ai, sopo ai, sini ai." Dikejar. Ya enggak? Dikejar, peduli. Jadi lebih enak sama-sama bareng-bareng, ringan sama dijinjing. Ya, berat sama dipikul. Kamu butuh apa? Di sana lo ada ini. Peduli. Orangnya nggak sabaran karena apa? Kalau nunggu buah sampai jatuh, aduh, keburu kehausan, keburu kelaparan, diganjat. Kalau nunggu ini dilompati, digali, di ini, akhirnya pakaiannya butuh koteka saja yang leluasa bergerak. Nah, hukum yang dipakai, di mana kamu berpijak, di situ langit yang kamu junjung. Kalau kamu tinggal di daerah gurun, maka pakailah hukum gurun. Jangan pakai hukum kutub. Yang harusnya semua bahasa, agama, budaya, pakaian itu adalah alat yang diciptakan Allah untuk penyamanan hidup manusia. Kalau dilanggar otomatis menjadi sebaliknya, celaka. Di daerah kutub mau ngotot kotekan tok ya mati. Iya. Begitupun di daerah gurun mau pakai baju astronot ya mati. Sama saja. Maka di hadapan Allah semua aturan, semua bahasa, semua budaya, semua pakaian itu sama saja. Yang dinilai Allah adalah sikapmu dalam kehidupan ini, sikapmu menjalani kehidupan ini. Karena yang disebut ikhlas, ridho, sabar, syukur, taat, takwa, itu adalah sikap. Sikapmu menjalani kejadian, menjalani kehidupan. Karena yang disebut sabar itu apa sih? Sabar itu hatimu tetap tersenyum manis walau kehujanan, walau enggak kebagian. Kalau bisa tersenyum berarti sabar, berarti ikhlas, berarti ridho, berarti syukur, berarti benar cinta Allah. Kalau enggak tersenyum berarti enggak ikhlas, enggak sabar, enggak ridho, enggak syukur. Iya Mas ya? Alhamdulillah. Jadi bagaimana pelaksanaan? Jadi apa sebenarnya? Gini, ini pelaksanaan syahadat dalam kehidupan sehari-hari ya otomatis menyadari bahwa semua yang terjadi ini adalah perbuatan Allah. La ilaha illallah, tak tergerak sesuatu pun kecuali Allah yang menggerakkan. Maka semua ini adalah perbuatan Allah. Menyadari semua bahasa, semua budaya, semua agama adalah agama Allah. Maka harus tepos liro, tenggang rasa, saling menghormati, saling menjaga, saling melindungi. Karena bagi Allah, kamu membangun masjid, kamu membangun gereja, kamu membangun pura, sama saja. Kalau kamu benar melaksanakan syahadat la ilaha illallah, orang Hindu bangun pura, kita beli semen, alhamdulillah itu pelaksanaannya. Orang Islam bangun masjid, orang Kristen bantu semen, alhamdulillah. Jadi tepos liro, tenggang rasa, itu sebabnya saya katakan bahwa kita wajib bangga sebagai orang Indonesia. Nenek moyang kita sebelum konsep syahadat sudah berkepribadian syahadat, yaitu tadi tepos liro, tenggang rasa. Itu sebabnya di Indonesia ini dipercaya oleh Allah, dikasih 1000 pulau, 1000 bahasa, 1000 bahasa, tapi tetap dalam ketentraman, rahmatan lil alamin. Karena Islam itu rahmat seluruh alam. Maksudnya gimana? Nabi berpesan bahwa iman seorang muslim baru dianggap sempurna jika dia mencintai semua manusia sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri. Kalau diperlakukan seperti itu engkau nggak enak hati, jangan lakukan itu kepada siapapun. Kalau diperlakukan seperti itu, kamu suka, lakukanlah sebanyak-banyaknya. Batasan diri kita adalah hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan dengan Allah ini yang agama lain dengan menyebutnya salib. Jadi kita hidup dikekang, dibatasi oleh kedua hubungan itu. Batasan kita orang lain. Boleh bahagia tapi jangan mengganggu kebahagiaan yang lain. Boleh senang tapi jangan mengganggu kesenangan orang lain, tapi saling menyenangkan, saling membantu, saling melindungi,
saling menyayangi. Nah, itu pelaksanaan dari syahadat la ilaha illallah, juga pelaksanaan dari sholat. Saya terangkan sekalian sholat ya. Jadi sholat takbiratul ihram, mengagungkan, mengingatkan kembali akan kebesaran Tuhan, menyadari diri sekedar pelaksana Tuhan saja, mengawali segala sesuatu dengan seperti itu. Kemudian berdiri, tegakkan kebenaran. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tegakkan kebenaran semampumu. Makanya ada simbol-simbol kalau nggak bisa berdiri tegak dengan simbol duduk dan sebagainya itu ya. Itu maksudnya itu. Jadi pelaksananya, prakteknya yo harus menegakkan kebenaran. Terus kemudian ruku. Di dalam ruku itu tinggi, besar, rendah, kecil semuanya sama, menyadari bahwa kita semua ini adalah perwujudan Allah, wakil dari Allah. Tidak boleh merasa tinggi, rendah dan sebagainya, harus yaitu tadi tepos liroh, tenggang rasa, saling menjaga, saling melindungi. Kemudian ada duduk, tenangkan dirimu. Dalam menghadapi permasalahan, tenangkan dirimu. Begitu tenang, hadapkan ke hati. Sujud melihat ke hati. Ya, sujud yang sesungguhnya ketika kita mencium tanah, itu adalah menaruh ego serendah-rendahnya. Meletakkan harga diri dan sebagainya serendah-rendahnya. Kemudian kalau kita mengalami permasalahan bersama-sama, ya, lakukan dengan duduk bersama, bermusyawarah. Tengok kanan, tengok kiri, dengan tangan terbuka terima semua saran usul, maka di situ kamu akan mendapat petunjuk. Sudah ada dalam konsep Pancasila kan? Dari pelaksanaan urean upacara sholat syahadat itu tadi ada dalam Pancasila ya Bu ya, sudah menjadi kepribadian kita. Alhamdulillah. Yang ini lah. Dan ya itu tadi, kamu akan dapat petunjuk. Jadi musyawarahlah kan gitu toh. Dengan tangan terbuka, tengok kanan, tengok kiri, tidak boleh memilih-milih. Semua pendapat diterima. Nanti akan dapat jalan keluarnya. Alhamdulillah. Jadi sudah syahadat, sholat, saya tanya untuk memperkuat ini tugas hidup kita apa ini? Menurut Bapak Ibu, apa sesuatu yang bisa engkau berikan kepada Allah, engkau persembahkan kepada Allah sebagai bukti bahwa engkau benar bertuhan Allah, sebagai bukti bahwa engkau benar cinta kepada Allah? Kalau cuman ngomong aku bertuhan Allah, semua orang bisa. Kalau cuman ngomong aku cinta Allah, semua orang bisa. Buktinya apa? Berserah diri. Berserah diri, praktek Mbak. Prakteknya itu buktinya apa yang bisa kau berikan kan? Jadi tidak satu pun yang bisa kita berikan karena bergerak Allah yang menggerakkan. Iya. Semua juga milik Pasrah, ya. Allah. Kecuali Allah. satu, rasa persetujuanmu, senyuman hatimu. Ya, wujud pasrah itu yang guyu. Nek gak guyu berarti gak pasrah. Giginya lagi Iya, saya. iya toh? Ya Bu, wujud iman itu yang guyu. Iya. Nek gak guyu berarti nggak iman. Iya. Guyu kan berarti tidak khawatir, ya toh? Iya. Menyingkirkan rasa gelisah, khawatir dan sebagainya kan dengan senyum. Iya. Begitu tersenyum kan tidak khawatir. Iya. Tuhan, aku percaya. Maka itulah orang beriman. Tuhan, aku nurut, kan gitu toh. Terserah padamu Tuhan, berarti muslim. Wujudnya hati bunga. Hati bunga ini yang saya bilang senyuman hati.